Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung beban gempa statik ekuivalen secara manual berdasarkan SNI 1726 tahun 2012 ya. Jadi di tutorial sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menentukan beban gempa statik ekuivalen secara otomatis di program SAP 2000 ya. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan secara manual ya. Oke. Jadi dengan contoh soal yang sama, yaitu gedung perkantoran dengan jumlah lantai 5 tingkat ya. Jadi di sini informasi mengenai gedung ya. Jadi tinggi bangunan kita yaitu 20 meter. Kemudian tinggi tiap lantai kita gunakan 4 meter ya. Kemudian untuk balok lantai 1 sampai lantai 4 ya, 20 kali 45 cm. Kemudian balok lantai 5 ya, yaitu 20 kali 35. Oke. Kemudian K1 ya, 45 kali 45 cm. K2 40 kali 40 cm. K3 35 kali 35 cm. Kemudian tebal plat ya, yaitu 12 cm. Dan terakhir plat atap kita gunakan 10 cm. Jadi data ini sama pada contoh latihan kita sebelumnya ya. Oke. Kemudian data beban ya. Jadi di sini beban mati tambahan pada lantai ya berupa beban keramik, plafon, mekanikal dan elektrikal. Kita gunakan sebesar 1,49 kN per meter kuadrat ya, seperti ini. Oke, kemudian beban hidup pada lantai ya untuk gedung perkantoran kita gunakan 2,5 kN per meter kuadrat ya, seperti ini. Kemudian lagi beban mati tambahan pada atap ya, yaitu sebesar 0,73 ya. Kemudian beban hidup pada atap gedung kita gunakan 1 ya. Dan terakhir beban mati tambahan pada balok ya, yaitu berupa beban dinding pasangan bata /2 batu sebesar 2,5 ya. Oke. Nah, kemudian kita tentukan data desain gempa ya. Jadi yang pertama di sini lokasi gedung ya. Kita gunakan Kota Palu ya. Kemudian kelas situs ya. Jadi pada gedung kita ini terletak di tanah lunak ya, maka masuk ke dalam kelas situs E ya. Oke, seperti itu. Kemudian kategori risiko ya. Jadi untuk gedung perkantoran ya, maka masuk ke dalam kategori risiko 2 ya, seperti ini. Atau bisa juga Anda cek nanti di tabel 1 SNI 1726 tahun 2012. Oke, seperti itu. Kemudian faktor keutamaan gedung ya. Jadi di sini berdasarkan nilai kategori risiko 2 ya, maka faktor keutamaan gedung sama dengan 1 ya. Oke. Atau bisa juga kita cek di tabel 2 SNI 1726 tahun 2012. Oke. Nah, kemudian nilai SS ya, yaitu kita gunakan 1,599 ya. Atau bisa juga nanti Anda cek di gambar 9 ya, SNI gempa ya. Atau nilai ini juga bisa kita peroleh di situs Puskim ya, .go.id ya. Oke, seperti itu. Kemudian nilai S1 ya, yaitu 0,625 ya. Bisa kita peroleh di gambar 10 ya, SNI gempa. Nah, kemudian di sini nilai FA ya. Jadi untuk tanah lunak ya, maka kita peroleh FA 0,9 ya. Jadi nilai ini FA ini berdasarkan nilai SS dan nilai kelas situs ya. Oke. Jadi bisa Anda nanti cek di tabel 4 ya, SNI gempa ya. Kemudian nilai FV ya, maka kita peroleh 2,4 ya. Berdasarkan tabel 5 ya, SNI gempa tahun 2012. Oke. Kemudian nilai SMS ya. Jadi menggunakan formula seperti ini, SS kali FA ya. Jadi SS ini telah kita ketahui dari sini ya. Kemudian nilai FA dari sini. Oke, ini. Maka kita peroleh 1,439 ya. Kemudian nilai SMS ya dengan formula seperti ini, S1 kali FP ya. Oke, maka kita dapat 1,5. Kemudian nilai SDS ya, yaitu 2/3 kali SMS ya, maka kita dapat 0,959. Kemudian nilai SD1
yaitu kita peroleh 1 ya. Dan lagi KDS ya, atau kategori desain seismik ya. Kita gunakan D ya. Jadi nilai D ini kita peroleh dari ketentuan nilai SDS ya dan SD1 ya. Atau bisa juga Anda cek nanti di tabel 6 ya dan 7 SNI Kompa tahun 2012 ya. Oke. Kemudian nilai R ya. Karena dari hasil perhitungan KDS ya, yaitu D, maka wajib kita gunakan desain sistem rangka pemukul momen khusus ya. Oleh karena itu kita peroleh nilai R sama dengan 8 ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut di perhitungan struktur ya, berat struktur. Jadi di sini kita hitung berat struktur pada lantai 5 atau atap ya, yang berlokasi di atas ini ya. Oke, ini. Jadi yang pertama di sini beban mati pada lantai atap gedung ya, yaitu pertama berat plat sendiri ya. Jadi di sini panjang gedung kita 15 ya, dikali lebar gedung kita ini 15 juga, 15 meter, bentuknya persegi ya. Kemudian kita kali dengan tebal plat ya, yaitu sebesar 0,1 meter ya di sini. Kemudian kita kalikan dengan berjenis beton ya, maka kita peroleh 540 kN ya. Oke, seperti itu. Kemudian beban plat tambahan ya, tadi beban plat sendiri ya. Kemudian ini beban plat tambahan ya, berupa beban keramik ya, tadi plafon dan lain-lain. Di sini 0,73 ya. Oke, beban mati tambahan perluasan. Kemudian kita kali dengan 15 kali 15 ya. Jadi ini adalah total keseluruhan ya, beban tambahan pada atap ya. Maka kita dapat 164,25 kN. Kemudian berat balok B2 ya. Jadi 0,2 ini adalah lebar balok ya. Kita kali dengan 0,35 tinggi balok ya, sesuai dengan data sebelumnya. Kemudian kita kali dengan panjang balok ya. Jadi ini kita ambil panjang bersih ya. Jadi panjang bersih dari balok ini. Oke. Yaitu 4,6. Kemudian kita kalikan dengan 24. Artinya jumlah balok di lantai atap ini, yaitu sebanyak 24. Oke. Kemudian kita kalikan lagi dengan berjenis beton ya, yaitu 24 kN ya. Maka kita dapat 185,47 kN. Oke. Kemudian berat kolom K1 ya. Jadi 0,45 ini dimensi balok ya, kali 0,45. Kemudian kita kali dengan 2 ya, artinya ini 2 ini ya, 1/2 dari tinggi kolom lantai 5 ya. Oke, ini. Jadi untuk lantai atap, untuk berat kolom kita hanya ambil 1/2 ya, seperti pada gambar ini. Oke, yaitu 2 meter ya. Maka kita kalikan lagi dengan 4 ya, artinya jumlah kolom di lantai atap ini 4 ya, kolom K1 4. Kemudian kita kalikan lagi dengan berat jenis beton ya, 24. Maka alhasil di sini kita peroleh 38,88 kN. Untuk kolom K2 sama pada kolom K1 ya. Namun di sini di kolom K2 memiliki ada 8 ya. Maka di sini kita peroleh 61,44 kN ya. Begitupun juga dengan kolom K3 ya. Maka di sini kita peroleh 23,52 kN ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk beban dinding ya, seperti ini, 4,6 ya, panjang bersih dinding ya, seperti ini. Kemudian kita kali dengan tinggi bersih ya, 1/2 dari ini, sama pada kolom 1/2 dinding. Kemudian kita kalikan dengan 12 ya. Jadi pada latihan kita ini, beban dinding hanya kita asumsikan berada di tepi-tepi bangunan kita ini ya. Oke. Kemudian dikali dengan 2,5 ya, berat jenis dinding ya. Oke. Sesuai dengan data kita sebelumnya ya, 2,5. Kemudian di sini kita dapat 225,7 kN ya. Maka di sini kita peroleh beban mati total pada atap ya, yaitu sebesar 1241,26 kN. Oke. Kemudian di sini untuk beban hidup pada lantai atap gedung ya. Jadi 15 kali 15 kita kalikan dengan beban hidup ya pada lantai atap, itu 1, maka totalnya kita dapat 225 kN. Oke. Kemudian untuk lantai 2 ya, tipikal lantai 3 dan 4 ya.
Jadi pada berat lantai 2 ini sama pada berat di lantai 3 maupun lantai 4 ya, seperti ini. Karena bentuknya tipikal ya. Oke, jadi untuk perhitungan sama pada cara perhitungan lantai atap ya. Jadi berat plat sendiri 15 kali 15 kita kalikan dengan 0,12 ya. Artinya tebal plat di lantai 2 maupun lantai 4 ya. Oke. Maka di sini kita peroleh 648 ya kilonewton. Kemudian plat tambahan kita peroleh 335,25. Oke. Kemudian berat balok B1 ya, kita dapatkan 238,46 kilonewton. Kemudian berat kolom K1 kita dapatkan 77,76 kilonewton ya. Jadi perlu kita perhatikan di berat kolom ini kita ambil 4 meter ya. Tadi di lantai atap kita hanya ambil 2 ya, hanya 1/2 ya. Namun di lantai 2 maupun sampai lantai 4 ini kita ambil 4 ya. Jadi 1/2 di lantai 5 dan 1/2 juga di lantai bawahnya. Oke, seperti ini. Maka totalnya 4 meter seperti itu. Nah, di sini kita dapat 77,76 kilonewton. Kemudian berat kolom K2 ya, sama pada kolom K1 ya. Kita dapat 122,88 kilonewton. Kemudian kolom K3 kita dapat 47,04 kilonewton ya. Kemudian beban dinding ya kita peroleh 489,9 ya kilonewton. Maka di sini kita dapat beban mati total pada lantai 2 ya sebesar 1957,29 kilonewton. Oke. Dan untuk beban hidup pada lantai gedung kita dapatkan 562,50 kilonewton. Oke. Kemudian terakhir berat struktur pada lantai 1 ya. Oke, ini berat di bagian bawah ini ya. Oke, untuk berat plat sendiri ya sama pada berat plat lantai 2 ya, yaitu 648 kilonewton. Kemudian beban plat tambahan juga sama pada lantai 2 ya, yaitu sebesar 335,25 kilonewton. Kemudian berat balok B1 juga sama ya, 238,46. Namun di berat kolom K1 di sini, oke, yang membedakan hanya di tinggi kolom ya. Jadi di sini kita ambil 6 ya, 6 meter ya. Jadi 1/2 dari lantai atasnya, kemudian 1 di lantai bawahnya ya. Oke, seperti itu. Maka di sini dapat 6 meter ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah kolom 4. Kita kalikan lagi dengan berat jenis beton ya. Maka di sini kita dapat 166,64 kilonewton. Untuk kolom K2 dengan cara yang sama, kita peroleh 184,32 kilonewton. Kolom K3 kita dapat 70,56 kilonewton. Dan terakhir beban dinding ya. Pada beban mati kita peroleh 244,95 kilonewton. Oke. Maka di sini alhasil kita dapat beban total ya pada lantai 1 ya. Beban mati total yaitu sebesar 1888,18 kilonewton. Oke. Dan untuk beban hidup sendiri pada lantai 1 ya, sama pada lantai 2 juga, yaitu sebesar 562,50 kilonewton. Oke. Nah, ini adalah tabel rekapitulasi perhitungan beban seismik efektif ya. Oke, seperti ini. Jadi tadi telah kita dapat beban mati ya pada lantai 5 sebesar ini, kemudian lantai 4, 3, 2 sebesar ini, dan lantai 1 sebesar ini. Oke. Kemudian juga beban hidup telah kita dapatkan tadi ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk mencari beban efektif ya, beban seismik efektif, untuk beban hidup di sini saya kalikan 30% ya. Oke, sesuai dengan latihan kita sebelumnya di latihan program SAP 2000, saya ambil beban hidup 30% ya, atau 0,3. Oke. Maka di sini beban hidup kita kalikan 30%, maka kita dapat 67,50 ya, seperti ini. Di lantai 5. Kemudian di lantai 4 kita peroleh 168,75. Oke, seperti itu. Maupun di lantai 3 dan lantai 2 kita peroleh 168,75. Oke, kilonewton. Dan untuk lantai 1 kita peroleh juga sama ya, 168,75 kilonewton. Maka di sini kita totalkan ya, beban total ya.
Oke, 1 dit ya, beban mati tambah 0,3 live ya. Artinya beban ini kita tambahkan dengan beban ini, maka kita peroleh di sini 1308,76 ya kilonewton. Oke, di lantai 5. Dan di lantai 2 sampai lantai 4 kita peroleh 2126,04, dan di lantai 1 kita peroleh 2056,93 ya. Oke. Maka di sini kita dapat berat seismik efektif yaitu sebesar 9743,81 ya. Oke. Kemudian kita masuk di tahap perhitungan periode fundamental ya, atau waktu getar ya. Jadi berdasarkan SNI Gempa 1726 tahun 2012, periode fundamental struktur harus ditentukan dari rumus seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, di sini nilai CT ya kita peroleh dari tabel ini ya, koefisien ini. Jadi untuk koefisien CT kita ambil yang 0,0466 ya, sesuai dengan bentuk struktur kita ya, rangka beton pemikul momen ya, yaitu sebesar 0,0466. Kemudian kita kalikan dengan HN ini adalah tinggi total gedung ya, yaitu sebesar 20 meter. Kemudian kita kita pangkatkan dengan X ya, yaitu sebesar 0,9 ya. Oke, seperti ini. Jadi rumus ini adalah periode minimum ya. Jadi oke, seperti itu. Maka kita peroleh 0,691 detik ya. Oke. Jadi perlu kita perhatikan di SNI Gempa ya, dibatasi mengenai penggunaan periode fundamental ya. Jadi untuk periode minimum kita gunakan rumus ini. Kemudian untuk periode maksimum kita gunakan ini ya, Tmax yaitu sama dengan CU kali Tmin ya. Oke. CU ini kita peroleh dari tabel ini ya. Oke. Jadi CU ini berdasarkan nilai SD1 ya. Jadi tadi di data gempa kita, nilai SD1 kita peroleh lebih besar daripada 0,4 ya. Maka kita gunakan CU sama dengan 1,4. Oke, seperti itu. Di sini kita peroleh Tmax sama dengan 0,967 detik ya. Kemudian periode sub 2000 ya. Jadi untuk kali ini saya tidak jelaskan ya cara mendapatkan nilai ini. Namun di tutorial sebelumnya juga telah saya jelaskan ya cara mendapatkan nilai waktu getar ya, atau periode fundamental di pelatihan kita sebelumnya. Yaitu kita peroleh 1,165 ya. Oke, seperti itu. Nah, dari 3 hasil ini ya, kita kontrol ya berdasarkan peraturan SNI Gempa ya. Jadi Tmin ini lebih kecil daripada TC ya. Oke, dari hasil kita ini Tmin lebih kecil daripada TC, namun TC ini lebih besar daripada Tmax ya. Oke, sesuai dengan peraturan Gempa, penggunaan periode fundamental dibatasi ya. Maka jika hasil TC lebih besar daripada Tmax, maka kita gunakan Tmax ya. Oke, seperti ini. Maka untuk TC ini kita abaikan ya, hasil SAP ya, maka kita gunakan 0,967 seperti ini. Nilai T di atas diambil Tmax 0,967. Namun jika nanti hasil perhitungan Anda nilai Tmax ini lebih besar daripada nilai TC, maka nanti Anda ambil yang TC ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di perhitungan gaya geser dasar seismik ya. Oke, dengan rumus seperti ini ya, CS kali W ya. Jadi WT ini kita peroleh dari berat seismik efektif ya, yang telah kita hitung sebelumnya. Sedangkan CS ini menggunakan formula ini ya. Oke, ada 3 macam formula ya. Oke, jadi kita hitung dulu yang CS hitung ya. Oke, yaitu menggunakan formula seperti ini, SDS bagi R bagi I ya. Jadi nilai SDS ini telah kita peroleh di data sebelumnya, yaitu sebesar 0,9594 ya. Kemudian nilai R ya, yaitu 8 ya, untuk sistem rangka pemukul momen khusus 8. Dan faktor keutamaan gedung ya, kita gunakan 1 ya. Maka di sini kita peroleh 0,1199. Oke. Kemudian CS max ya. Oke, seperti ini, SD1 bagi T ya. T ini kita telah hitung sebelumnya, periode fundamental ya. Kita kalikan lagi dengan R bagi I ya. Maka di sini kita dapat yang ini, SD1 1 ya. Kita peroleh ini. Kemudian nilai T kita dapatkan tadi 0,967.
yaitu Tmax ya. Kemudian kita kalikan lagi 8 bagi 1. Oke. Maka di sini kita dapat 0,1293. Kemudian CS min ya. Oke, seperti ini 0,044 kali SDS kali I ya. Namun ini CS min ini harus dikontrol dengan ini ya, 0,01 ya. Nilai ini harus lebih besar daripada 0,01. Oke, seperti itu. Maka di sini CS min lebih besar daripada 0,01 ya. Maka kita gunakan ini 0,0422 ya dari hasil perhitungan ini. Oke. Sesuai dengan peraturan estimasi gempa juga penggunaan CS harus dikontrol ya. Jika CS hitung ini lebih besar daripada CS max, maka kita gunakan CS max. Oke. Namun dari hasil hitungan ini CS min lebih kecil daripada CS ya, 0,0422 lebih kecil daripada 0,199, dan nilai CS hitung juga lebih kecil daripada CS max ya. Maka seperti ini, maka kita gunakan CS hitung yang ini. Oke. Maka di sini kita peroleh gaya geser dasar seismik. Kita telah masukkan ya. CS ini telah kita peroleh, yaitu hasil yang ini, oke, 0,199. Kemudian kita kalikan lagi dengan berat seismik efektif ya, yaitu sebesar 9.743,81. Maka kita peroleh gaya geser gempa ya, gaya geser dasar gempa, yaitu sebesar 1168,283 kN ya. Oke, seperti itu. Nah, terakhir kita masuk di perhitungan gaya lateral ekuivalen ya. Jadi kita di sini menghitung berapa jumlah gaya gempa yang bekerja pada tiap lantai. Oke. Nah, untuk menghitung gaya lateral ekuivalen ya, kita menggunakan rumus ini ya. Seperti ini. Fx ya sama dengan CVX kali dengan V ya. Jadi CVX ini kita dapatkan di sini faktor distribusi vertikal ya. Oke. Kemudian V ini gaya geser dasar ya, yang telah kita dapatkan sebelumnya ya. Oke, nilai sebelumnya. Oke, untuk nilai CVX menggunakan formula ini ya. Untuk nilai yang ini ya, Wx Hx ya, pangkat K ya. Kita bisa lihat di sini penjelasannya ya. Oke, jadi nilai simbol ini Wi dan Wx ya, bagian berat seismik efektif total struktur yang ditempatkan atau dikenakan pada tingkat I atau X ya. Oke, nanti saya jelaskan di sini. Kemudian nilai H ini ya, tinggi dari dasar sampai tingkat I ya, atau tinggi total struktur ya. Oke, seperti itu untuk di lantai 5 misalnya. Oke, kemudian K ini nilai eksponen ya, yang terkait dengan periode struktur. Oke, jadi penentuan nilai K ini berdasarkan ini ya. Untuk struktur yang mempunyai periode sebesar 0,5 detik ya atau kurang, maka kita gunakan K1 ya. Artinya ini nilai periode yang telah kita hitung sebelumnya ya. Jika nilai yang kita peroleh 0,5 atau lebih kecil, maka kita gunakan nanti nilai K sama dengan 1 ya. Namun di sini juga untuk struktur yang mempunyai periode sebesar 2,5 detik atau lebih, maka kita gunakan K. Oke. Namun di hasil hitungan kita sebelumnya untuk waktu getar ya, kita peroleh 0,967 ya, seperti ini. Di antara 0,5 dan 2,5, maka di sini kita gunakan rumus interpolasi ya, seperti ini. Maka di sini kita gunakan nilai K 1,234. Oke. Nah, kita lanjut di perhitungan ini gaya lateral ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kita hitung faktor distribusi vertikal ya. Jadi W ini ya, Wx ya, yang ini kita ambil di lantai 5 ya, berat struktur ya, ini yaitu 1308,76 ya, seperti ini. Kemudian kita kali dengan tinggi ya. Jadi tinggi gedung sampai lantai 5 yaitu sebesar 20 ya, 20 meter. Kemudian kita pangkatkan dengan nilai K yang ini 1,234. Kemudian kita bagikan dengan ini ya. Jadi nilai yang ini ya, momen ini, total dari keseluruhan nilai ini kita dapatkan 202.2064,10 ya. Oke, maka di sini kita dapat faktor distribusi vertikal ya, yaitu sama dengan 0,2604 kN ya. Kemudian nilai ini kita kalikan dengan gaya geser dasar ya, yaitu sebesar 1168,283. Maka kita dapat di sini
304,35 ya. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan ini ya. Maka kita dapat beban yang bekerja pada lantai 5 yaitu sebesar 304,31 atau seperti ini. Atau kita dapat lihat di sini. Oke. Oke. Oke, jadi ini adalah tabelnya ya. Jadi ini tabel ini adalah tinggi lantai gedung ya. Untuk lantai 1 tingginya 4 meter, kemudian di lantai 4 16 meter ya, seperti itu. Kemudian H ini adalah seperti ini, telah kita kalikan dengan nilai K ya ini. Jadi 20 kita kalikan dengan K ini, maka kita dapat ini. Maaf, kita pangkatkan dengan nilai K ya. Maka kita dapatkan ini 40,26 ya. Oke, begitupun dengan seterusnya. Kemudian berat struktur ya telah kita hitung sebelumnya, yaitu berat seismik efektif ya. Untuk lantai atap kita peroleh sekian begini, lantai 4 sekian, dan lantai 1 sekian. Kemudian momen ini rumusnya seperti ini. W ya, W ini 1308,76, kita kalikan dengan nilai H ini sama dengan rumus ini. Kemudian kita bagikan dengan total dari nilai ini. Oke, ini. Maka kita dapat di sini nilai lateral ya 304,31 di lantai atap, kemudian di lantai 4 kita dapat ini. Oke, jadi nilai ini nanti yang kita input di program SAP 2000. Oke, jadi di sini juga bisa kita lihat ya tampilannya. Jadi di lantai 1 ini 65,69, lantai 2 159,65 kN. Oke, seperti sekian begini. Jadi beban ini yang bekerja pada pusat massa gedung kita ini ya. Dan nilai ini nanti kita input di program SAP 2000 ya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Namun jika ada yang kurang jelas dari saya, silakan komentar di bawah video ini ya. Dan untuk tutorial yang akan datang, saya akan lanjutkan ya bagaimana cara menginput nilai ini di program SAP 2000. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.